Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesempatan ini adalah merupakan kesempatan untuk kita memperbanyak bekal dengan ibadah dan amal soleh kita. Dan sebaik-baik bekal kita adalah bekal takwa, sebagaimana apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ketika harta yang kita miliki tak dapat kita bawa, ketika ribuan hektar tanah atau megahnya rumah atau canggihnya kendaraan yang kita miliki yang tak bisa kita bawa, maka hanya satu yang dapat kita bawa, yaitu adalah bekal ibadah dan amal saleh, yaitu bekal takwa, sebaik-baik bekal yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kesempatan hidup ini adalah merupakan kesempatan dari Allah untuk kita muhasabah diri, untuk kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena boleh jadi masih banyak dosa dan kesalahan kita yang belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan contoh kepada kita, sebagaimana sabda beliau, ma asarra astaghfirullah wa atubu ilaih wa in kana fil yaumi 70 marrah. Aku senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah, wa in kana fil yaumi 70 marrah. Sekalipun setiap hari, ya, aku bertobat dan beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Nah, ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah jaga beliau, yang beliau adalah ma'sum, yang tak pernah berbuat dosa, yang tak pernah berbuat salah. Beliau saja masih banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah, karena boleh jadi ada sebuah kesalahan yang tanpa disadari dilakukan oleh beliau. Apalagi kita seorang hamba yang kita bukan nabi, kita bukan rasul, yang kita banyak dosa dan salahnya. Kita nggak luput dari dosa dan kesalahan, maka tentu kita harus
memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah, dan termasuk melakukan ibadah dan amal soleh yang dapat meleburkan atau menggugurkan dosa-dosa kita. Termasuk hari ini, yaitu tanggal 9 Muharram, disunnahkan bagi kita juga untuk menghidupkan puasa Tasu'a, sebagaimana puasa yang ingin dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara keumuman dalil, puasa seorang hamba itu dapat menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana amal soleh yang lain, ibadah salat, puasa, zakat, haji, berinfak, bersedekah, maka itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Terlebih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup hingga esok hari, yaitu besok di tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan kita dimampukan Allah juga untuk kita bisa menghidupkan puasa sunnah Asyura, yaitu puasa sunnah di tanggal 10 Muharram, yang ketika Nabi ditanya apa keutamaan dari puasa Asyura, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffirus sanahal madhiyah. Dengan puasa Asyura maka dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ini adalah ibadah yang kita butuhkan, yang dengan ibadah amal soleh yang semacam ini dapat menjadi wasilah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pasal yang kelima, yaitu pasal tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan kemarin kita sudah masuk pada muqaddimah, dan kita juga sudah masuk pada dalil naqli, dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun Sunnah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada dalil yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Silakan yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya, ya. Kitab Minhajul Muslim, yaitu halaman 24. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, bahwa beriman kepada para malaikat itu adalah merupakan satu kesatuan rukun iman, di mana tidaklah dikatakan seorang itu beriman kecuali ia harus mengimani apa-apa yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat bertanya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman? Apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman itu sebuah satu kesatuan, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman dengan para malaikatnya,
wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah, wa rusulihi, beriman dengan para rasul Allah, wal imanu biyaumil akhir, beriman dengan hari kiamat, wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan juga beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang muslim dia mengaku sebagai orang yang beriman, tidak hanya cukup dia beriman kepada Allah, namun beriman kepada Allah melazimkan atas dirinya, mengharuskan untuk beriman juga kepada para malaikat. Karena malaikat inilah yang nantinya mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat inilah yang mendapatkan tugas dari Allah untuk melakukan tugas sebagaimana fungsi yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga beriman kepada para nabi, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman juga dengan hari kiamat dan takdir Allah. Ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya nggak bisa orang hanya mengatakan saya beriman pada Allah, tidak iman pada malaikat, atau saya beriman kepada Allah dan malaikat, tidak iman kepada nabi. Bahkan dalam ayat yang kemarin kita kaji, surat An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, wa may yakfur billah, dan siapa yang yakfur, kufur atau mengingkari Allah, wa malaikatihi, mengingkari para malaikatnya Allah, wa kutubihi, mengingkari kitab-kitab yang diturunkan Allah, wa rusulihi, mengingkari rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, mengingkari adanya hari kiamat. Karena orang kafir tidak beriman dengan hari kiamat. Beda dengan orang yang beriman, ada konsep beriman kepada hari kiamat. Dan ketika orang memahami dengan benar konsep keimanan kepada hari kiamat, maka dia tidak akan berani seenaknya sendiri dalam hidup di dunia ini. Maka dia gak akan berani seenaknya dalam berbuat atau dalam berucap. Karena setiap yang dilakukan manusia nanti ada hari pembalasannya, yaitu hari kiamat. Maka siapa yang mengingkari Allah, mengingkari para malaikat, mengingkari rusul, para rasul, mengingkari kitab-kitab Allah, mengingkari hari akhir, faqad dhalla dhalalan muba'ida, maka dia telah tersesat. Jadi yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka telah tersesat jauh dari petunjuk atau hidayah Allah. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk pada dalil yang kedua. Dalil di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa orang yang tidak beriman dengan para malaikat, mereka adalah orang kafir. Dan Allah nyatakan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala musuhnya bagi orang-orang kafir. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah adalah walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala memusuhi mereka. Ya. Allah memusuhi orang-orang kafir. Fa innallaha
aduwwun lil kafirin, karena Allah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya orang kafir adalah mereka yang dimusuhi Allah. Kenapa dimusuhi Allah? Karena mereka orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya surat An-Nisa ayat 132. Di sini juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah. Yaitu Al-Masih, nah itu siapa? Nabi Isa. La yastankif, sekali-kali tidak mau. Artinya apa? Enggak mungkin. Sekali-kali Nabi Isa itu tidak enggan menjadi hamba Allah. Artinya apa? Nabi Isa komitmen untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal malaikatul muqarrabun, dan begitu pula para malaikat tidak enggan untuk menjadi hambanya Allah. Artinya apa? Komitmen untuk senantiasa taat kepada Allah, menghamba kepada Allah. Yang kemarin kita sudah sebutkan, di antara yang dilakukan oleh para malaikat adalah mereka senantiasa yusabbihun, senantiasa bertasbih kepada Allah. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifatnya malaikat. Malaikat itu sifatnya la ya'sunallah, tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, nggak mungkin membantah Allah, nggak mungkin durhaka kepada Allah. Karena Allah tidak bekali malaikat dengan hawa nafsu. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin yang Allah bekali dengan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu inilah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan hawa nafsu inilah mendorong manusia, mendorong jin untuk durhaka kepada Allah. Sebagaimana kemarin kita sudah kaji, jin itu juga ada yang mukmin, ada yang kafir. Yahdi ila rusydi fa'aman nabi, dalam surat Al-Jin. Kata jin, Al-Quran ini menunjukkan kami kepada ar-rusyd, kebahagiaan. Fa'aman nabi, maka kami beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Tuhan kami. Artinya mereka bertauhid kepada Allah. Ini dalil bahwa jin ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir. Begitu juga manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka yang mukmin mereka lah orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugasnya malaikat dan sifatnya malaikat itu la ya'sunallah, tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Beda dengan manusia, ya, membangkang apa yang diperintahkan Allah, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Nah ini, maka ada manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Malaikat nggak ada yang kafir, semuanya beriman kepada Allah. Maka disebut al-muqarrabun, walal malaikatul muqarrabun, yaitu mereka lah makhluk yang dekat dengan Allah. Wa may yastankif an ibadatihi, barang siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah, artinya tidak mau beribadah, enggak mau sholat, enggak mau melakukan amal ketaatan yang diperintahkan Allah. Wa yastakbir, dan punya sifat yastakbir, menyombongkan diri, merasa dia enggak butuh Allah, padahal kita ini nggak bisa lepas dari Allah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi,
Kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah untuk menjadikan mata kita bisa melihat. Kita butuh Allah untuk menjadikan lisan kita bisa berucap. Kita butuh Allah untuk menjadikan telinga kita bisa mendengar. Jantung kita bisa berdetak, berfungsi organ tubuh kita. Jantung kita, hati kita, lambung kita. Maka kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya minta untuk kita taat kepada Allah. Allah hanya minta kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana fungsi tujuan kita diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah. Allah nggak minta kita untuk melakukan yang lain. Allah hanya ingin kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa may yastanqif an ibadatihi, siapa yang tidak mau beribadah, nggak mau taat kepada Allah. Artinya apa? Ada orang yang nggak mau taat kepada Allah. Wa yastakbir, dan sombong dia, nggak mau beribadah kepada Allah. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah. Artinya orang-orang yang nggak taat akan dikumpulkan oleh Allah di mana? Di neraka. Sebaliknya orang yang taat kepada Allah akan dikumpulkan Allah di surganya. Di surganya orang-orang yang beriman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang selanjutnya surat Al-Haqqah ayat 17. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Nah, di sini Allah sebutkan di antara tugasnya para malaikat adalah apa? Yahmilu 'arsya rabbika, yaitu apa? Menjunjung atau mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi akidah Ahlus Sunnah, ya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman, sebagaimana di dalam surat-surat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Summa stawa ilas sama. Kemudian Allah beristiwa. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di arsy. Dan ketika ada budak wanita yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak tersebut menjawab, "Fis sama." Allah berada di langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan ini budak karena dia adalah wanita yang mukminah, wanita yang beriman. Maka di sini juga menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di arsy, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dijunjung atau diangkat oleh para malaikatnya. Ada berapa malaikat yang mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat ini disebutkan fauqahum yauma idzin tsamaniyah. Jadi ada 8 malaikat yang punya tugas khusus untuk mengangkat, menjunjung arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahmilu 'arsya rabbika yauma fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Ini ada tugasnya malaikat juga. Jadi Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat, dan setiap malaikat ini punya tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang tugasnya hanya bertasbih tadi. Ada yang tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ada yang tugasnya
membagi rizki, ada yang tugasnya menurunkan hujan, ada yang tugasnya ini dan lain sebagainya, menjaga neraka, menjaga surga dan lain sebagainya. Maka di antara tugas malaikat mengangkat arsy-Nya Allah, dan jumlah malaikat yang mengangkat arsy-Nya Allah ada 8 malaikat. Kemudian juga dalil yang selanjutnya, surat Al-Muddathir ayat 31. Surat Al-Muddathir ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah, dan kami tidak menjadikan penjaga itu kecuali dari malaikat. Jadi yang jaga, ya, yang menjaga an-nar, yang menjaga neraka itu bukan manusia, atau yang menjaga neraka itu bukan jin. Tapi siapa yang menjaga neraka? Malaikat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masyhur dalam hadis-hadis disebutkan, siapa malaikat penjaga neraka? Jemaah, malaikat Ridwan, ya, atau malaikat Malik. Nah, malaikat Malik. Malaikat Malik mendapatkan tugas khusus dari Allah, dan beliau adalah pemimpin dari para malaikat Allah yang mendapatkan tugas untuk menjaga neraka. Jadi beliau adalah pemimpinnya, dan pasti apa, punya bawahan-bawahan yang nanti juga mendapatkan tugas untuk menjaga neraka. Sebagaimana malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pemimpinnya dari seluruh para malaikat, dan malaikat Jibril punya pasukan, punya ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran para malaikat. Maka begitu pula malaikat Malik. Malaikat Malik punya tugas dari Allah untuk menjaga neraka. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Yang menjaga neraka siapa? Bukan manusia, illa malaikah, melainkan para malaikat. Malaikat Malik yang menjaga neraka. Dalam ayat yang lain disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, jagalah keluargamu, nara, dari api neraka. Alaiha malaikatun, karena yang menjaga neraka malaikat, para malaikat, ghiladun syidadun. Jadi sifat, ya, karakter malaikat penjaga neraka itu ghiladun syidadun. Ghiladun syidadun, berani, keras. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ketika Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, azab ini fulan, maka malaikat tidak akan menolak perintah Allah. Nah, ini adalah di antara fungsi dari malaikat dalam surah Al-Muddathir ayat 31. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan ayat 24. Dalil yang selanjutnya halaman 25. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai ayat 24, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat, jadi para malaikat yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
Ini dikisahkan dalam ayat ini adalah para malaikat masuk ke dalam surga. Mereka adalah malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Menjaga surga. Dan pemimpinnya siapa? Malaikat Ridwan. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi ketika orang-orang mukmin masuk ke dalam surga, maka disambut oleh para malaikat. Disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Karena kalian sudah berhasil masuk surga. Dalam bahasa kita diucapkan selamat oleh para malaikat. Sebagaimana kalau kita melihat orang sukses, apa yang kita ucapkan? Selamat ya, barakallah ya. Itu nanti ketika orang masuk surga, yang nyambut kita adalah para malaikat. Salamun alaikum. Mereka menyambut kita. Salamun alaikum bima sabartum, atas kesabaran kalian. Apa yang dimaksud kesabaran di sini? Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kesabaran itu atas 3 hal. Yang pertama adalah kesabaran untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini kalau ibadah itu nggak sabar, ya paling hanya bertahan berapa hari saja kita. Kita kalau tidak sabar sholat, ya paling kita hanya sholat sehari saja. Nah, bersabar di atas ketaatan inilah yang dimaksud dengan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah taat kepada Allah, maka nanti di akhir hayatnya ketika sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan hadir saat sakaratul mautnya. Nah, ini adalah keistimewaan bagi orang yang istiqomah beribadah dan taat kepada Allah. Kadang kalau orang mikir, aku rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin amal soleh, iki entuk opo? Kadang kalau orang baru mau beriman kalau ada sesuatu yang nyata. Misal orang rajin bekerja kalau dapat duit gitu kan. Orang rajin apa? Bekerja tepat waktu. Itu karena apa? Dapat duit, real ada duitnya. Dan ini termasuk ujian Allah. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar taat kepada Allah. Tidak harus semuanya langsung diberikan apa? Allah di dunia. Namun di antara tanda orang ini mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu ketika sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan datang kepada orang ini. Tidak hanya 1, 2, 3 malaikat, ribuan malaikat yang jumlahnya tidak disebutkan oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Kau enggak usah takut, enggak usah bersedih. Wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Aku diperintahkan Allah untuk datang kepadamu, abshiru bil jannah, untuk menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Bil jannah, kamu masuk surga. Jadi orang itu kalau beriman, istiqomah, itu di akhir hayatnya itu sudah dapat bocoran. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Abshiru bil jannah, kau akan masuk surga. Alladzi kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Nah, ini malaikat. Di antara tugasnya malaikat menyampaikan kabar gembira bagi orang yang istiqomah. Maka begitu juga ketika nanti penghuni surga, ya, orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Dalam surat Al-Muddathir, surat Ar-Ra'd ayat 23, ini disambut oleh malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, datang dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum.
Selamat datang, selamat atas kesabaran kalian. Dan sabar yang pertama adalah di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan sabar yang kedua adalah bersabar untuk menjauhi maksiat atau menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang mengatakan saya hijrah, saya taubat, akhirnya apa? Balik meneh. Ya aku wis tobat lah, wis mandek orang baleni meneh. Akhirnya apa? Balik meneh. Ini artinya dia nggak sabar untuk menjaga dirinya, menjauhi larangan-larangan Allah. Akhirnya terjatuh pada dosa atau kesalahan yang sama. Maka dalam hal yang semacam ini kita perlu sabar. Sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan Allah, ditolong Allah untuk senantiasa ingat Allah, bersyukur kepada Allah dan taat kepada Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita doa. Allahumma inna ala dzikrika, ya Allah bantulah aku ya Allah, bantulah kami ya Allah, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Karena banyak orang yang tinggal ingat Allah. Wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah agar aku senantiasa bersyukur kepadamu. Banyak orang yang enggak bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatika, ya Allah bantulah kami ya Allah untuk senantiasa beribadah yang terbaik kepadamu. Karena ada yang enggak mau beribadah, atau ada yang ibadahnya asal-asalan. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dimampukan Allah untuk kita istiqomah memaksimalkan ibadah dan amal soleh kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka sabar yang kedua setelah sabar di atas ketaatan adalah bersabar menjauhi maksiat atau bersabar menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi atau mengimani takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang dalam hal ini banyak orang juga yang tidak sabar. Dan bagi kita orang yang beriman, apapun yang ditakdirkan Allah adalah yang terbaik untuk diri kita. Adalah yang terbaik untuk diri kita. Tidak mungkin ini kalau nggak terbaik. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, menakdirkan kita mendapatkan ujian atau musibah, maka bagi orang yang beriman, ujian, musibah, kesulitan, hambatan, rintangan Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya. Ujian, musibah, hambatan, rintangan bagi seorang mukmin Allah jadikan itu sebagai ladang pahala baginya. Ujian, musibah, hambatan bagi seorang mukmin Allah jadikan ini sebagai pengangkat derajatnya di sisi Allah. Ujian, musibah, hambatan, rintangan, sesuatu yang menyulitkan bagi seorang mukmin ini adalah dijadikan Allah sebagai pelebur dosa-dosanya, kafarah. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta syaukah yushakuha illa kafaratun biha. Bahkan sampai duri yang menusuk di tubuh kita, ya misal kecocok duri atau susuben, nah misalnya suatu yang kecil, ini bagi seorang mukmin ini Allah jadikan sebagai apa? Penggugur dosa-dosa. Allahu akbar. Maka inilah bedanya orang beriman
dengan orang yang tidak beriman kepada Allah di dalam menghadapi setiap apa yang ditakdirkan Allah. Dan seorang mukmin selalu menilai segala apa yang ditakdirkan Allah itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Makanya di antara rukun iman yang terakhir, wal iman bil qadri, beriman dengan takdir yang telah ditetapkan Allah, khairihi am syarrihi, takdir yang baik atau takdir yang buruk yang tidak disukai oleh manusia. Kita nggak senang dapat takdir ini, tapi itu bagi Allah yang terbaik untuk diri kita. Allahu Akbar. Maka sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi musibah atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang kita mampu bersabar di atas ketaatan, bersabar untuk menjauhkan diri kita dari perkara yang dimurkai Allah, dan bersabar untuk senantiasa beriman dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian di dunia. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kuffar. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Penjara. Jadi ada peraturannya, tidak boleh kita seenaknya kita. Kita diperintahkan Allah untuk sholat subuh, untuk sholat duhur, untuk sholat asar, maghrib, isya. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Ini adalah sebuah ketaatan yang harus kita taati, tidak boleh kita melanggarnya. Dan ini tentu sesuatu yang bagi orang biasa ini sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang nggak mengenakan. Harus ini, harus itu, harus puasa, masa Ramadan orang untuk ma'amma, harus ini dan sebagainya, mengeluarkan zakat, wah ini duit-duitku dewe kok. Nah, ini bagi orang yang berpikiran orientalis, orang sekuler, orang liberal, mereka berpikir ini aku kerja dewe, duit-duitku dewe. Lah kok kan ngetok ke zakatnya. Tapi bagi orang yang beriman, ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Ini sebuah ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Ini bedanya kita dengan mereka. Maka ad-dunya sijnul mu'min. Kita dipenjara, diikat, diatur oleh Allah dengan batas-batasan yang telah ditetapkan Allah. Tidak boleh seenak kita. Dan capek, memang capek. Tapi balasannya nanti adalah surga. Berbeda dengan orang kafir. Wa jannatul kuffar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dunia ini surganya orang kafir. Sedangkan di akhirat nanti mereka tidak dapat surga. Maka Allah jadikan mereka wajar. Allah bukakan pintu dunia untuk mereka bersenang-senang, dan mereka tetap terus bermaksiat kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan istidraj kepada orang-orang kafir min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari. Dibukakan dunia untuk mereka, bukan menjadikan mereka taat kepada Allah, tapi untuk menjadikan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika dibukakan dunia untuk seorang yang beriman, maka dunia ini sebagai wasilah, sebagai perantara bagi orang yang beriman untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang selanjutnya masih dalam dalil beriman kepada para malaikat. Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah qala rabbuka, Tuhanmu berkata, inni ja'iluka lil malak, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Siapa? Manusia. Jadi sesungguhnya kita ini semuanya adalah khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, maka para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bayangannya malaikat itu apa? Bayangannya malaikat itu nanti itu justru nanti kalau mereka hidup di dunia, mereka akan yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah, ya, yufsidu fiha, merusak muka bumi ini. Dan benar ternyata apa yang dilakukan manusia, ya, apalagi zaman sekarang, ya Allah, ngeri. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah, kami ini para malaikat, nusabbihu, senantiasa bertasbih kepadamu, bihamdika, senantiasa bertahmid kepadamu, wa nuqaddisu lak, mensucikanmu ya Allah. Berbeda dengan manusia, ada sebagian yang tidak mau bertasbih, ada sebagian tidak mau bertahmid, ada yang sebagian tidak mau taat kepada Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku tahu apa yang tidak kalian tahu. Maka hadis ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu ada manusia-manusia pilihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, maka tidak manusia sebagaimana yang digambarkan oleh para malaikat tadi, menumpahkan darah, melakukan kerusakan. Ada juga manusia yang mereka apa? Menjaga, melestarikan alam, tidak mau menumpahkan darah, menjunjung tinggi perdamaian. Dan Allah jadikan dari manusia itu ada nabi, ada rasul, ada orang-orang saleh. Artinya tidak semua sebagaimana yang digambarkan oleh malaikat. Dan di sini ayat ini juga menjadi dalil di antara tugasnya malaikat adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Senantiasa bertasbih, bertahmid dan mengkuduskan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di Ahad depan. Dan kami umumkan kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah untuk nanti sore kita ada buka bersama puasa Tasu'a. Ini sudah disiapkan hidangan spesialnya. Silakan nanti tolong kami dibantu untuk menghabiskan, ya. Silakan diajak keluarganya, ya, tetangganya, anak-anak, keluarga, untuk kita bersama-sama apa? Hadir dalam kajian sore. Insya Allah dimulai dari 4:30. Saya kira cukup, ya. Nanti sampai 5:30 kita selesai. Nanti langsung kita apa? Berbuka puasa. Dan puasa kita kali ini adalah puasa Tasu'a. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di hari ini dapat menjadi pelebur dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan, menjadi pelebur dosa kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan jahilnya saya. Jika benar alhamdulillah, yang salah saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Jangan lupa sunnahkan setelah ini kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebagai salat isyraq atau salat syuruk. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.